Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Wilda Falatan Senduraini. Aku mahasiswi semester 2 dari Prodi IAT. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan materi pertama dalam mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu hadis dan hubungannya dengan Al-Quran, yang meliputi pengertian hadis, sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Nah, materi ini merupakan materi dasar dalam mempelajari ilmu hadis. Karena apa? Karena sebelum membahas pembagian hadis, kualitas hadis, sanad, maupun cabang-cabang ilmu hadis lainnya, kita harus memahami terlebih dahulu istilah-istilah pokok yang digunakan dalam kajian ulumul hadis. Nah, materi yang saya sampaikan ini disusun berdasarkan buku Ulumul Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khon MAG. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hadis. Sebelum membahas pengertian hadis menurut istilah, terlebih dahulu kita perlu mengetahui makna hadis dari segi bahasa. Menurut Abdul Majid Khan, kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis. Nah, secara bahasa, kata ini memiliki beberapa makna, di antaranya sesuatu yang baru, berita, cerita, atau perkataan. Makna-makna tersebut menunjukkan bahwa hadis berkaitan dengan suatu informasi atau berita yang disampaikan kepada orang lain. Dalam Al-Quran sendiri, kata hadis digunakan dalam beberapa ayat dengan makna yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa secara bahasa kata hadis memang memiliki cakupan makna yang cukup luas. Adapun menurut istilah para ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, ketetapan, maupun sifat beliau, baik sifat fisik maupun sifat akhlaknya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hadis tidak hanya berupa ucapan Rasulullah SAW, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan beliau yang menjadi teladan bagi umat Islam. Adapun menurut istilah para ulama hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau, baik sifat fisik maupun sifat akhlaknya. Nah, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hadis tidak hanya berupa ucapan Rasulullah SAW, tapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan beliau yang menjadi teladan bagi umat Islam. Apabila dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, hadis merupakan semua informasi tentang Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian diteruskan kepada generasi setelahnya hingga sampai kepada kita. Nah, informasi tersebut dapat berupa sabda beliau ketika memberikan nasihat, tindakan beliau ketika melaksanakan ibadah, persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan sahabat, maupun gambaran tentang kepribadian dan akhlak beliau. Oleh karena itu, hadis mempunyai peranan yang sangat penting dalam Islam. Karena apa? Karena menjadi penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, sebagai contoh, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat. Akan tetapi, tata cara pelaksanaan sholat tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Nah, penjelasan mengenai jumlah rokaat, bacaan, gerakan, hingga waktu pelaksanaannya dijelaskan melalui hadis Rasulullah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber ajaran Islam yang saling melengkapi. Setelah memahami pengertian hadis, kita akan menjumpai beberapa istilah lain yang sering digunakan dalam ilmu hadis, yaitu sunnah, khobar, asar, dan hadis qudsi. Nah, banyak yang menganggap istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, padahal para ulama memberikan penjelasan yang berbeda terhadap masing-masing istilah tersebut. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya kita akan membahas pengertian sunnah terlebih dahulu. Nah, kita masuk pada pembahasan pengertian sunnah. Menurut Abdul Majid Khan, secara bahasa kata sunnah berarti jalan, kebiasaan, tradisi, atau cara hidup yang biasa ditempuh. Baik kebiasaan tersebut bersifat baik maupun kurang baik. Adapun menurut istilah para ulama hadis, sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa dalam ilmu hadis, sunnah memiliki cakupan yang hampir sama dengan hadis. Keduanya sama-sama membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Nah, meskipun demikian, penggunaan istilah sunnah dapat berbeda sesuai dengan bidang ilmu yang membahasnya. Dalam ilmu fikih, sunnah diartikan sebagai suatu amalan yang apabila dikerjakan memperoleh pahala, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya adalah sholat duha, sholat tahajud, atau puasa sunnah Senin Kamis. Sedangkan dalam ilmu hadis, sunnah memiliki pengertian yang lebih luas. Sunnah tidak hanya membahas amalan yang hukumnya sunnah, tetapi mencakup seluruh ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Rasulullah SAW yang menjadi teladan bagi umat Islam.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa satu istilah dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada disiplin ilmu yang digunakan. Contoh, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pribadi yang jujur, penyabar, dan penyayang. Sifat-sifat tersebut termasuk sunnah dalam pengertian ilmu hadis. Karena apa? Karena menggambarkan kepribadian beliau. Demikian pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tata cara sholat atau berwudu. Hal tersebut juga termasuk sunnah karena merupakan contoh langsung yang diberikan kepada umat Islam. Dengan memahami pengertian sunnah, kita menyadari bahwa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dilakukan dalam ibadah, tetapi juga dalam akhlak, sikap, dan cara berinteraksi dengan sesama. Selain sunnah, terdapat istilah lain yang juga sering muncul dalam kitab-kitab hadis, yaitu khobar. Meskipun sama-sama berarti berita atau riwayat, istilah ini memiliki ruang lingkup yang sedikit berbeda. Nah, kita masuk pada pembahasan pengertian khobar. Secara bahasa, khobar berarti berita, kabar, atau informasi. Menurut Abdul Majid Khan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai istilah khobar ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa khobar memiliki pengertian yang sama dengan hadis. Akan tetapi, sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa khobar memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi berita yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, maupun para tabi'in. Nah, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa istilah khobar digunakan dengan sudut pandang yang berbeda oleh para ulama. Jika menggunakan pendapat pertama, maka semua hadis dapat disebut sebagai khobar. Sedangkan menurut pendapat kedua, khobar tidak hanya terbatas pada riwayat Rasulullah SAW, tapi juga mencakup riwayat dari para sahabat dan generasi setelahnya. Dengan demikian, ketika kita membaca kitab-kitab hadis, kita perlu memahami konteks penggunaan istilah khobar agar tidak salah dalam memaknainya. Nah, sebagai contoh, apabila terdapat riwayat mengenai perkataan Rasulullah SAW, maka riwayat tersebut disebut sebagai hadis dan juga dapat disebut sebagai khobar. Namun apabila terdapat riwayat mengenai nasihat Umar bin Khattab atau Abdullah bin Mas'ud, sebagian ulama menyebutnya sebagai khobar. Karena apa? Karena berita tersebut berasal dari sahabat, bukan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, memahami istilah khobar membantu kita mengenali asal-usul suatu riwayat sehingga kita dapat membedakan mana nih yang berasal dari Rasulullah SAW dan mana yang berasal dari para sahabat atau tabi'in. Nah, selain sunnah dan khobar, istilah lain yang juga sering ditemukan dalam kajian ulumul hadis adalah asar. Nah, secara bahasa, kata asar berarti bekas, jejak, atau peninggalan. Nah, kata ini menunjukkan sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sehingga masih dapat diketahui atau dikenang oleh orang lain. Nah, menurut Abdul Majid Khan, para ulama juga memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian asar. Sebagian ulama berpendapat apa? Berpendapat bahwa asar memiliki makna yang sama dengan hadis dan khobar, yaitu segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Namun, sebagian ulama lainnya membedakan istilah tersebut. Menurut pendapat ini, asar lebih khusus digunakan untuk riwayat yang berasal dari para sahabat atau tabi'in. Sedangkan riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW disebut hadis. Nah, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa istilah-istilah dalam ilmu hadis tidak selalu memiliki batas yang sama menurut semua ulama. Karena apa? Oleh karena itu, ketika membaca kitab-kitab hadis, kita perlu memahami bagaimana seorang ulama menggunakan istilah tersebut. Ada ulama yang menggunakan kata hadis, khobar, dan asar dengan makna yang hampir sama, tapi ada pula yang membedakan ketiganya. Nah, kita sebagai mahasiswa yang mempelajari ulumul hadis, kita perlu mengetahui nih, adanya perbedaan pendapat tersebut agar apa? Agar tidak mudah menyalahkan pendapat ulama lain yang menggunakan istilah yang berbeda. Sebagai contoh, terdapat riwayat yang berisi nasihat dari Abdullah bin Mas'ud atau Umar bin Khattab. Menurut sebagian ulama, riwayat seperti ini disebut asar. Karena apa? Karena berasal dari sahabat, bukan langsung dari Rasulullah SAW. Demikian pula riwayat yang berasal dari para tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat juga sering disebut sebagai asar. Nah, dengan memahami pengertian asar ini, kita menjadi lebih mudah membedakan sumber suatu riwayat. Hal ini penting banget karena apa? Karena dalam kajian ilmu hadis semua riwayat memiliki kedudukan yang berbeda sesuai dengan siapa yang menjadi sumbernya. Nah, setelah memahami pengertian sunnah, khobar, dan asar sebagai istilah yang berkaitan dengan hadis, pembahasan berikutnya adalah mengenai perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Pembahasan ini penting karena apa? Karena ketiganya sama-sama berisi petunjuk bagi umat Islam, tetapi memiliki sumber, cara penyampaian, dan kedudukan yang berbeda.
Oke, kita masuk pada pembahasan perbedaan hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Nah, dalam kehidupan sehari-hari masih banyak yang menganggap bahwa hadis qudsi sama dengan Al-Quran. Karena apa? Karena sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, menurut penjelasan Abdul Majid Khan, terdapat perbedaan yang jelas antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Oleh karena itu, sebelum membahas perbedaannya, kita perlu memahami terlebih dahulu pengertian masing-masing. Nah, hadis nabawi. Hadis nabawi adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Nah, makna hadis nabawi berasal dari wahyu atau bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi lafaz atau susunan kalimatnya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, hadis nabawi menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dan berfungsi menjelaskan kandungan Al-Quran. Nah, yang kedua itu hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan lafaznya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan makna langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membacanya bernilai ibadah serta menjadi mukjizat yang tidak dapat ditandingi. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan utama terletak pada asal lafaznya. Pada Al-Quran, baik makna maupun lafaz berasal langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, pada hadis qudsi, maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lafaznya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis nabawi, lafaznya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi penjelas terhadap ajaran Al-Quran. Nah, dengan memahami perbedaan ini, kita tidak akan keliru dalam menempatkan kedudukan masing-masing sebagai sumber ajaran Islam. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat beliau. Nah, secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, berita, cerita, atau perkataan. Sedangkan secara istilah, hadis menjadi salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Dalam kajian ulumul hadis juga dikenal istilah sunnah, khobar, dan asar. Ketiga istilah tersebut sering digunakan sebagai sinonim hadis, meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai cakupan maknanya. Oleh karena itu, memahami istilah-istilah tersebut sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika mempelajari kitab-kitab hadis. Nah, selain itu juga, kita juga telah mempelajari perbedaan antara hadis nabawi, hadis qudsi, dan Al-Quran. Nah, perbedaan utama terletak pada asal lafaz dan maknanya. Yang Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lafaz maupun maknanya, sedangkan hadis qudsi itu memiliki makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lafaz dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hadis nabawi merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Nah, melalui materi ini kita dapat memahami bahwa hadis memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena apa? Karena menjadi penjelas terhadap kandungan Al-Quran. Oleh sebab itu, setiap muslim hendaknya mempelajari hadis agar dapat memahami ajaran Islam secara benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, demikianlah pemaparan materi mengenai hadis dan hubungannya dengan Al-Quran berdasarkan buku Ilmu Hadis karya Dr. Haji Abdul Majid Khan, MAG. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang dasar-dasar ilmu hadis, serta meningkatkan semangat kita untuk mempelajari dan mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.